Dikisahkan, bahwa ketika Allah menghendaki untuk membangkitkan makhluk-makhluknya setelah peristiwa hari kiamat, maka dia terlebih dahulu akan membangkitkan malaikat Jibril, malaikat Mikail, lalu malaikat Israfil, dan malaikat Israel. Namun, dari semua golongan malaikat di atas, malaikat pertama yang dibangkitkan Allah adalah malaikat Israfil, yang merupakan makhluk pertama kali dibangkitkan setelah peristiwa hari kiamat. Dan setelah bangkit, malaikat Israfil mengambil sangkakala di Arsy untuk membangkitkan para makhluk nantinya. Setelah kebangkitan para malaikat, Allah pun membangkitkan malaikat Ridwan, dan setelah dibangkitkan, Allah memberinya perintah, "Wahai Ridwan, hiasilah surga-surga dan runtutkanlah perhiasan-perhiasannya untuk Nabi Muhammad dan umatnya." Kemudian, Allah membangkitkan buruk yang merupakan kendaraan Nabi Muhammad saat perjalanan Isra Miraj, dan buruk adalah makhluk pertama yang dibangkitkan Allah dari golongan hewan melata. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada para malaikat, kenakan pakaian pada buruk tersebut, lantas para malaikat pun mengenakan buruk dengan pakaian dari pelita yang ditetesi dengan batu yakut yang berwarna merah, tali kendalinya dari batu zamrud berwarna hijau, dan dua perhiasan yang berwarna hijau dan berwarna kuning. Setelah itu, Allah memberi perintah kepada para malaikat, "Pergilah ke kubur Nabi Muhammad." Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi, dan rata, dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana letak kubur Nabi Muhammad. Lalu tiba-tiba muncul Nur Muhammad seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad berada. Lantas segera mereka pun menuju ke sana. Sesampainya para malaikat di titik cahaya itu, malaikat Jibril pun berkata kepada malaikat Israfil, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Israfil. Kamu adalah malaikat yang mana Allah mengumpulkan makhluk-makhluk pada kekuasaanmu." Malaikat Israfil pun membalas, "Wahai malaikat Jibril, menyerulah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah kekasih Nabi Muhammad di dunia." Namun malaikat Jibril menjawab, "Aku malu kepadanya." Namun, malaikat Israfil melempar permintaan itu kepada malaikat Mikail, "Menyerulah kamu, wahai malaikat Mikail." Akhirnya, malaikat Mikail pun mencoba menyeru dan berkata, "Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu, wahai Nabi Muhammad." Namun, Nabi Muhammad tidak menjawab. Lalu, para malaikat pun berkata kepada malaikat Israel, "Menyerulah kamu." Malaikat Israel pun mencoba menyeru dan berkata, "Wahai ruh yang baik, kembalilah ke dalam badan yang baik." Namun, hal sama pun terjadi, Nabi Muhammad masih tidak menjawabnya. Kemudian malaikat Israfil mencoba menyeru, "Wahai ruh yang baik, masuklah ke dalam badan yang baik." Namun Nabi Muhammad masih saja tidak menjawab, hingga akhirnya malaikat Israel mencoba menyeru dengan kalimat lain, "Wahai ruh yang baik, berdirilah untuk memutuskan hari keputusan, hari diperhitungkan amal perbuatan, dan hari ditampakkannya amal perbuatan kepada Zat yang Maha Pengasih." Tiba-tiba, makam Nabi Muhammad terbelah. Di sana, Nabi Muhammad terlihat dalam keadaan duduk di kuburnya sembari mengibaskan debu yang mengumpul di kepala dan jenggotnya. Setelah itu, malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad dan memberikannya dua perhiasan dari surga dan buruk untuk ditunggangi Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bertanya, "Wahai malaikat Jibril, hari apakah ini?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah hari kiamat, hari nelangsa, bersedih, dan hari penyesalan. Ini adalah hari pemisah, dan ini adalah hari bertemu Allah." Nabi Muhammad pun berkata, "Wahai malaikat Jibril, ceritakan berita gembira kepadaku." Malaikat Jibril pun menjawab, "Surga telah disempurnakan karena kedatanganmu dan neraka telah ditutup." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad bertanya lagi, "Aku tidak bertanya tentang ini. Tetapi aku bertanya tentang umatku yang berbuat dosa. Jangan-jangan kamu meninggalkan mereka di atas sirat,
jembatan penghubung ke surga. Lalu malaikat Israfil menjawab pertanyaan Nabi Muhammad, "Demi kemuliaan Tuhanku, wahai Nabi Muhammad, aku masih belum meniup sangkakala kebangkitan sebelum kebangkitanmu." Dengan penuh keceriaan, Nabi Muhammad pun menjawab, "Sekarang, hatiku sudah lega dan tenang." Nabi Muhammad merasa lega mendengar berita bahwa umat beliau belum dibangkitkan, karena beliau khawatir jika umat beliau yang berbuat dosa telah dimasukkan ke dalam neraka. Lalu Nabi Muhammad pun mengambil serta mengenakan mahkota dan perhiasan itu, lekas menaiki buruk.